Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di hari yang sama dan di waktu yang sama pula kita bisa bertemu pada mata kuliah kewirausahaan. Mohon maaf sebelumnya kepada Muallim Doni, kami minta izin waktunya untuk memaparkan hasil wawancara kami beberapa hari yang lalu. Ya, terima kasih. Saya Siti Maulida J, perwakilan dari kelompok 7. Next. Bawah. Next. Yang beranggotakan 6 orang, yaitu Fitria Yuliananda, Herdianti Mariani, Siti Maulida, Sri Nuryani, dan Supia Uliani. Ya, langsung saja kita kepada materi yang akan dipaparkan hari ini, yaitu pelaku usaha tentang hasil penelitian toko sepatu. Apa beda nih? Sudah biar aja. Nah, sebelumnya kami kemarin niatnya mau wawancara ke toko butik Sasirangan, tapi ternyata di sana ada kendala, tidak bisa untuk wawancara di sana. Namun kami mencari tempat untuk bisa diwawancarai dan akhirnya kami menemukan toko Salma Yulida ini untuk bisa diwawancarai. Pada waktu itu kemarin waktunya juga jam 5-an lewat. Kami sebenarnya cuma mau minta waktu untuk minta izin untuk kapan beliau bisa ada waktu untuk wawancara. Namun pada waktu itu beliau sedang lagi santai, kata beliau udah hari ini aja wawancaranya. Jadi pas waktu itu wawancaranya mepet karena di waktu-waktu lain sulit untuk mencari kapan beliau ada waktu luang. Nah, langsung saja, nama toko tersebut adalah Salma Yulida. Nah, di sana ada memiliki 5 cabang toko. Yang pertama ada di 3 toko di Kebun Sari Amuntai dan 1 toko di Palampitan seberang Hotel Lambung Mangkurat, dan ada 1 lagi toko di depan Pasar Amuntai. Nah, jadi kalau kalian mau ingin mencari sepatu atau cari-cari sepatu, bisa kalian ke toko tersebut karena di sana adalah toko yang sangat besar. Di situ tokonya lengkap dari toko sepatu anak-anak hingga orang dewasa, lengkap semua, dari yang trendy sekarang semua ada. Jadi nama pemilik toko tersebut adalah Ibu Lisa Pariana. Nah, tempat tanggal lahir beliau adalah Amuntai, tanggal 6 Oktober 1979. Nah, jadi beliau ini sudah berusia, jadi sudah merasakan yang namanya pahit masin asin kehidupan. Nah, alamat pemilik yaitu Palampitan, Jalan Gerilya 2 RT 4. Nah, informasi bisnis yang dijalankan sesuai wawancara yang kami dapatkan beberapa hari yang lalu. Informasi bisnis yang dijalankan yaitu toko sepatu Salma Yulida ini merupakan sebuah toko yang menjual bermacam-macam model sepatu wanita dan pria. Jadi toko tersebut menjual berbagai macam-macam berbagai macam-macam sepatu pria dan wanita, lengkap dari mulai anak-anak sampai yang dewasa. Kemudian proses penjualan toko sepatu dan sendal hanya dilakukan apabila terdapat konsumen yang datang ke toko tersebut. Nah, jadi proses penjual beliannya toko Salma Yulida itu tadi hanya bersifat konversial, yaitu konsumen yang datang langsung ke toko tersebut. Jadi beliau tidak memiliki toko online atau online shop. Beliau hanya
penjualannya lewat offline, jadi konsumen yang datang langsung ke toko. Kemudian nah, jadi karena sifatnya offline, tidak ada online shop, maka pelanggan-pelanggan yang ada di luar kota itu kesulitan atau bisa juga tidak tahu di mana tempatnya toko tersebut karena beliau ini agen lah. Jadi pelanggan yang atau konsumen yang ada di luar kota itu tersebut juga sulit untuk karena memakan waktu, menguras tenaga dan waktu untuk datang langsung ke toko. Bapak. Biasanya lebih mudah kalau kita tuh online shop lah, bisa mencari barang lewat rumah aja langsung. Itu nah kalau offline ini susah, sulit untuk menguras tenaga. Oke. Kemudian nah toko tersebut bukanya setiap hari. Nah jadi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah jadi kalau kalian mau mencari sepatu dari jam misalnya pagi nggak bisa ke sana, siang bisa, malam juga bisa karena bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian sepatu yang dijual sangat lengkap, mulai dari sepatu anak-anak hingga orang dewasa. Nah model sepatu yang dijual pun beragam, mulai dari sepatu sport, sepatu kantor, sepatu pesta dan yang lain sebagainya. Nah kemudian rangkuman eksekutif, modal usaha. Ya, sesuai yang kami dapatkan informasi dari wawancara kemarin, modal usaha yang didapatkan oleh si pelaku usaha tadi, beliau memiliki modal awal sebesar dimodali oleh orang, 1 buah mobil box dan barang dimodali orang juga 1 mobil box penuh. Nah, kira-kira jumlah modal awalnya itu sebesar 225 juta. Kemudian pasar sasaran usaha tersebut. Nah, pasar sasaran usaha tersebut disasarkan kepada pelanggan yang datang ke toko langsung. Nah, karena tadi sifatnya komersial, yang konsumen langsung datang ke toko, bisa juga yang ingin menjual kembali itu datang. Karena Sidin itu agen loh, jadi konsumen pasar sasarannya yaitu pelanggan yang datang ke toko langsung. Ya, kemudian jumlah karyawan. Nah, karena di sana tadi memiliki 5 cabang toko, jadi toko Salma Yulida ini mempunyai beberapa karyawan juga. Yang pertama di Kebun Sari, toko yang Kebun Sari yang pertama, itu jumlah karyawannya ada 4 orang. Kemudian di Kebun Sari yang kedua itu jumlah karyawannya ada 3 orang. Dan di Kebun Sari yang ketiga jumlah karyawannya ada 1 orang. Nah, di depan Pasar Amuntai itu karyawannya ada 2 orang dan di Pelampitan ada 2 orang juga. Nah, kemudian dasar pemilihan usaha dan sejarahnya. Ya, kalau kita itu memiliki usaha, setiap orang yang melakukan usaha itu pasti ada sejarahnya, awal mula berdirinya usaha tersebut. Nah, lika-likunya itu pasti ada. Jadi awal mula usaha itu dilakukan beliau dan sejarahnya itu awal mulanya si suami Ibu Lisa tadi waktu tamat SD lah. Waktu tamat SD beliau jadi ikut bekerja dengan orang lain, ibaratnya itu jadi karyawan di sebuah toko sepatu juga. Nah, laki Sidini tamatan SD dan Ibu Lisanya tamatan SMK. Nah, ini sebagai motivasi bagi kita, mereka yang sekolahnya rendah, ini bukan meremehkan mereka lah, mereka yang sekolahnya rendah bisa sukses gitu. Nah, kalau kita yang sekolah tinggi ini harus bisa juga sukses kayak buhannya, itu kayak mereka. Kalau misalnya kita tidak bisa lebih sukses pada mereka, tidak mungkin harus bisa juga sukses kayak mereka lah. Ini sebagai motivasi kita. Beliau tadi tamatan SD dan SMK. Kemudian ya suami Ibu Lisa tadi ikut bekerja dengan orang di sebuah toko sepatu juga. Ibu Lisa ini belum kawin sebenarnya, lawan laki Sidin tuh belum kawin awal mulanya. Habis itu sebelumnya juga Sidin ini pernah berjualan kayak makanan-makanan ringan seperti jualan kerupukan, ciki-cikian itu. Nah, kayak jualan jagung bakar, bakar-bakaran, ada juga jual bensin sebelumnya. Nah, kemudian setelah mereka menikah,
beberapa tahun setelah menikah, karena suami beliau tadi bekerja di toko sepatu, ada salah satu kerabat dari Ibu Lisa Pariana ini, suami Ibu Lisa Pariana menawarkan modal. Nah, menawarkan modal, kata beliau, misalnya kalau kami modali untuk jualan sepatu, bahasa kita tuh hakunlah pian kalau kami memodali kayak itu. Nah, awal mulanya Ibu Lisa Pariana ini kan nggak ada niat untuk jualan sepatu. Berkentu apa bahasanya, kadada minat untuk jualan sepatu. Jadi untuk pikir-pikir beberapa hari mikir-mikir, ujar Sidin, kalaunya kesempatan tuh kan nggak ada datang dua kali loh, orang modali untuk jualan, siapa yang kada hendak dimodali kayak itu loh. Nah, jadi ujar Sidin, ayo aku coba jualan dulu sepatu. Nah, kemudian untuk awal jualan sepatu tersebut, beliau membuka itu waktu Sidin belum mempunyai toko sendiri, tokonya menyewa. Habis itu awal mula beliau jualan hari pertama tuh, karena hari pertama orang belum tahu loh, konsumen belum tahu toko tersebut. Jadi pelanggan belum ada yang tahu. Jadi pas waktu hari pertama jualan tuh hanya satu yang payu, hanya satu. Itu pun pas waktu jam parak maghrib, jam 6. Nah, itu setelah beberapa bulan, 1 bulan pas waktu awal jualan tuh, Sidin mendapatkan hasil sebesar 7 juta dalam 1 bulan awal-awalan. Jar Sidin, kalau dalam nyamannya pang bahasa kita tuh mendapatkan duit 7 juta dalam sebulan loh. Lalu Sidin ini karena sudah mencoba, sudah tahu hasilnya 7 juta sebulan, jadi Sidin tuh rasa cinta. Nah, timbul benih-benih cinta dengan pekerjaan tersebut. Nah, sama kayak kita juga, kalau kita kada tahu loh, kita kada kenal maka tak sayang, kalau kata pepatahnya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sama-sama beliau kada kenal dulu dengan jualan tadi, maka Sidin tak tahu. Sudah tahu, lalu cinta Sidin dengan bisnis tersebut. Habis itu ya setelah meningkat, beliau membuka cabang sampai 5 cabang. Dan sekarang hasilnya mendapatkan 40 juta per bulan. Nah, kemudian lokasi usahanya itu 40 juta per bulan tuh satu toko. Kita kira-kira satu toko tuh 40 juta satu bulan, dikalikan 5 toko, 40 kali 5 berapa itu. Nah, kemudian lokasi usaha. Nah, lokasi usahanya itu terdapat 3 di Kebun Sari, satu di depan Pasar Amuntai dan satu lagi di Palampitan depan Hotel Lambung Mangkurat. Next. Nah, kemudian analisa persaingan. Ya, setiap jualan sepatu itu pasti ada persaingannya. Banyak kalau orang yang mau jual sepatu. Jadi pas waktu kendati persaingan dalam bisnis ini cukup ketat, dengan inovasi yang cerdik, maka pelaku usaha lokal dapat terus bersaing. Nah, kami menanya, Bu, misalnya kalau bagaimana Ibu menyikapi persaingan tersebut? Jar Sidin, semakin banyak persaingan, misalkan ada orang yang menyaingi di Higa kayak itu, malahan kami makin suka. Karena kenapa? Seandainya orang menyaingi di Higa kayak itu, orang berjualan menyaingi di Higa juga, otomatis kami ini makin akan meningkat lagi, akan makin sukses lagi. Karena kenapa? Karena kami banyak modal, toko kami besar, kata Sidin. Sedangkan orang yang kalau pelanggan datang misalnya ke toko yang menyaingi tadi, di situ misalnya kurang lengkap, nah pasti otomatis konsumen tuh ke toko yang besar lah menyeberang. Nah, kayak itu. Nah. Kemudian deskripsi tentang usaha toko sepatu. Sepatu menjadi produk yang sangat digemari di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap perusahaan sepatu bersaing menciptakan produk yang bermutu menarik konsumen. Di samping itu, banyaknya produk sepatu import yang terus memasuki pasar dalam negeri menyebabkan persaingan yang semakin kompetitif. Nah, pendapatan bulanan. Ya, seperti yang Ulun jelaskan tadi, beliau sekarang ini mendapatkan pendapatan bulanannya mencapai kira-kira dalam satu toko 40 juta dalam 1 bulan. Ini pas waktu corona ini aja 40 juta. Sebelum-sebelumnya kira-kira Jar Sidin 45 juta per bulan ya. Kemudian jasa pelayanan. Jasa atau pelayanan dilakukan dengan interaksi antara pelanggan dan karyawan dalam proses interaksi jual beli.
Kualitas pelanggan tepat waktu dengan baik dan sopan dapat memuaskan pembeli dan dalam bertransaksi. Dengan layanan cepat dan merespon permintaan konsumen sesuai dengan yang diinginkan pelanggan, dengan karyawan yang dapat dipercaya. Jadi, pelanggan di toko tersebut tidak langsung ditangani oleh pemilik toko tersebut, melainkan ditangani oleh karyawan. Nah, pemasarannya. Jadi, pertama penetapan harga, karena sepatu itu tergantung mereknya, tergantung juga sepatu anak-anak dan orang dewasa itu tergantung, jadinya harganya tidak sama. Kalau misalkan kue, bisalah kita patokkan harganya misalnya 5.000. Nah, tapi kalau sepatu ini beda-beda harganya, jadi tergantung kualitas dan produk tersebut seperti apa. Kemudian promosinya itu hanya offline, tidak ada online. Karena kami tanya, kenapa Bu, Ibu tidak mau online? Nah, karena di sini kami ini banyak loh cabangnya, jadi adminnya juga kadada, jadi kadada yang mau urusi online tersebut, jadi hanya untuk saat ini cuma offline jadi siden ya. Nah, mungkin itu saja pemaparan kami hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.